Baiklah, di sini saya akan mencoba menginformasikan bagaimana cara kita melakukan login, kemudian menginput data, mengisi nilai, capaian dan sebagainya pada rapor versi 6 sekarang. Silakan buka web browser, ketikkan URL-nya di sini. Kebetulan di sini URL-nya kita singkat. Portnya 8182. Enter. Siapkan akun yang diberikan oleh operator, ya. Untuk kita login sini, nanti masukin akun, masukin password, lalu klik tombol loginnya. Oke, saya sudah masukin email saya dan password saya. Kemudian saya tekan tombol login. Oke, kita sudah login ya dengan akun. Kalau Bapak Ibu mau mengganti password, silakan Bapak Ibu klik di sini pada menu username kita, kemudian klik profile. Silakan ganti password di sini. Jangan lupa disimpan. Oke. Kita kembali ke menu beranda. Pada beranda akan ditampilkan mata pelajaran yang kita ampu pada kurikulum 2013. Ini 2 mapel yang diajarkan. Kemudian pada kurikulum Merdeka 1 mapel yang saya ajarkan. Kita akan mengisi kurikulum Merdeka, mengisi capaiannya, tujuannya hingga nilainya, serta capaian kompetensinya. Langkah pertama, silakan klik referensi. Sini akan diberikan referensi peserta didik, kemudian kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar, jikalau misalnya tidak ada capaian pembelajaran atau kompetensi dasarnya, ini di sini bisa untuk K13 ya, dan juga untuk Merdeka. Misalnya kompetensi dasar juga ada. Kita klik tambah data. Tingkatnya misalnya kalau kita pilih tingkat 10, berarti kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. 10. Belum keluar, kita reload dulu. Oke. Tidak keluar ya. Tapi kalau klik kelas 12, maka dia keluar seperti ini ya. Nanti kita isikan jikalau kompetensi dasarnya tidak ada pada K13. Nah, jika kita kelas 10 atau kelas 11, ini adalah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran juga bisa kita tambah. Ya. Kalau tidak ada capaian pembelajaran di dalam mapel Bapak Ibu, silakan tambah elemennya apa, capaiannya apa. Kemudian simpan. Nanti setelah Bapak Ibu simpan, maka dia akan tampil di menu capaian pembelajaran di sini. Kebetulan di mapel saya, dasar-dasar JKT sudah ada di sini, Bapak Ibu ya. Tinggal saya gunakan. Setelah capaian pembelajaran kita cek atau kita tambah, langkah berikutnya kita menuju ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya masih kosong, ya. Artinya kita harus menambahkan tujuan pembelajaran. Di sini akan saya coba contohkan menambahkan tujuan pembelajaran untuk mapel kelas 10. Yang saya ampu adalah mapel TKJ ya, dasar-dasar teknik jaringan. Kemudian pilih tingkat kelas 10. Rombongan belajarnya
Mata pelajarannya, capaiannya kita pilih dulu fase E yang proses bisnis. Di sini ada beberapa elemen ya. Nah, di sini kita harus mengunduh template untuk mengisikan tujuan pembelajaran. Kita coba unduh template. Nah, template ini harus kita isi tujuan pembelajaran. Oke, saya sudah menyiapkan template yang sudah saya isi, kebetulan mata pelajaran saya. Nah, di sini ya, saya sudah isi. Jadi pada fase E ini yang dimana di sini tujuan pembelajarannya memahami proses bisnis, merencanakan proses bisnis, menganalisa strategi implementasi pelayanan pelanggan. Ini sudah saya siapkan, tinggal di-upload. Sudah kita unduh, kita upload, klik yang choose filenya, ya, pilih filenya maksudnya. Yang kita download tadi di mana ya? Saya simpan. Mana dia ini? Ini dianya. Open. Kita download ya. Setelah kita download, kita unduh. Nah, maka tujuan pembelajaran yang kita isi, yang kita upload, kemudian kita download, kita upload, sudah masuk ke sini. Setelah ini selesai, kita masuk ke nilai akhir. Nah, di sini kita akan melakukan penilaian terhadap siswa kelas 10 dengan rombel TKJ, mata pelajaran dasar-dasar PJKT. Seperti ini. Nah, ini yang tadi kita input ya. Tujuan-tujuan pembelajaran tadi yang kita input, dia muncul di sini. Misalnya anaknya di sini nilainya 90. Jadi kita anggap dia kompetensi yang sudah dicapainya dari 3 ini semuanya tercapai. Misal di sini nilainya 65. Kompetensi yang sudah dicapainya, dia memahami proses bisnis, tapi yang harus ditingkatkan ada 2 poin. Usahakan sebelum mengisi yang lain, selesaikan dulu logo lambang buffering itu agar tidak terputus dan tidak tahu apa artinya tidak terputus, dan kita tetap terkoneksi. Misalnya ini nilainya 80, dia memahami kompetensi yang sudah dicapainya, memahami, kemudian merencanakan, kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan, menganalisa strategi implementasi pelayanan pelanggan. Jadi di sini jikalau kita klik item di sini, maka di sini dia akan abu-abu, artinya kita memilih yang ini. Kita contohkan satu lagi ini. Misalkan ini berhenti dulu, baru kita pilih yang lain. Kadang dia nanti tidak mau. Oke, baru kita pindah. Ada satu lagi, ini kita hapus. Oh, enggak usah. Contohin aja 89. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Checklist. Oke, kalau sudah, rasanya sudah sebagai contoh, kita simpan. Nah, nilai akhir sudah kita simpan. Nah, kemudian setelah nilai akhir kita isi, kita berlanjut ke capaian kompetensi. Pilih kelasnya, pilih rombongan belajar, pilih dasar-dasar PJKT sebagai mata pelajaran. Jadi yang si Abdurrahman tadi, karena saat kita mengisi nilai akhirnya 90 dengan tujuan pembelajarannya tercapai semua, maka kompetensi yang perlu ditingkatkan dia tidak ada. Karena dia sudah mencapai kompetensi yang sudah, artinya kompetensinya sudah tercapai. Nah, pada AD nilai 65,
ada dua elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran yang tidak tercapai sama dia, akan dijelaskan di sini. Ini semuanya otomatis, bisa dirubah, bisa dimodifikasi bahasanya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini berarti di sini ada dua kompetensi yang dicapai, ada satu yang perlu ditingkatkan. Ini semuanya otomatis, bisa dirubah, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita input. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita ke beranda. Kita lihat kurikulum merdekanya, ya. Tombol generate nilainya belum keluar. Kita abaikan saja dulu. Mungkin dia menunggu semua nilai yang akan masuk. Nah, Bapak Ibu, itu aja cara mengisi nilai, ya, mengisi nilai mata pelajaran yang kita ampu pada kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.